Pupuk organik perangsang akar tanaman. Halo semua, di pertemuan kali ini saya mau membuat pupuk organik perangsang tanaman, yaitu perangsang akar untuk tanaman stek ataupun untuk penyemaian biji agar tumbuh akar-akarnya secara organik. Dan bahan-bahannya pun sangat mudah sekali, sangat kita dapatkan juga di halaman rumah kita ataupun di sekitar tempat kita juga ya, seperti itu kawan. Hanya dari sebuah bonggol batang pisang dan juga dari air kelapa yang bisa membuat pupuk organik perangsang akar tanaman ini. Karena bonggol pisang dan air kelapa mempunyai keunggulan dan manfaat tersendiri untuk tanaman yang bisa dijadikan pupuk organik perangsang akar dan tanaman untuk penyemaian biji ataupun untuk menumbuh batang stek. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah bahan-bahannya. Ada bonggol pisang ini 1 kilo, kemudian ada air kelapa setara 2 liter, kemudian ada cairan NEM4, kemudian ada gula merah 2 ons beserta dengan toples dengan alat penutupnya. Oke, langkah yang pertama kita potong kecil-kecil terlebih dahulu menggunakan golok dari bonggol pisang tersebut. Jadi batang pisang ini kita bisa memotong kecil-kecil kawan. Kalau tidak ada penumbuk, jadi kita bisa dicacah menggunakan golok saja. Tapi kalau ada alat penumbuk, kita bisa ditumbuk seperti itu dari batang pisang untuk pupuk organik perangsang akar tersebut. Kita potong kecil-kecil dengan cara mencacahnya dari menggunakan golok batang pisang tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan sebuah toples yang ada tutup rapatnya. Jadi wadahnya harus ada yang penutupnya. Kemudian kita untuk memasukkan sebuah bonggol pisang ke dalam toples tersebut. Karena dari bonggol pisang mempunyai hormon giberelin, fungsinya untuk pembelahan sel seperti itu. Kemudian kita masukkan sebuah air kelapa setara 2 liter. Karena air kelapa mengandung hormon sitokinin berfungsi untuk pertumbuhan akar lebih cepat. Kemudian kita untuk memasukkan sebuah gula merah 2 ons ke dalam toples tersebut yang berisi bonggol pisang beserta dengan air kelapanya. Jadi jangan terlalu penuh agar gasnya nantinya tidak membeludak ya. Kemudian kita untuk menambahkan sebuah cairan NEM4, saya menggunakan 2 tutup botol dari cairan NEM4 tersebut. Jadi ini untuk menambah penguraiannya ya, ataupun penyuburnya. Jadi selain penguraian untuk mikroorganisme, juga untuk penyuburnya. Kemudian kita aduk-aduk agar merata. Nah, jadi sudah jadi, kita tinggal memfermentasikannya. Dari pupuk perangsang akar tersebut kita tutup dan biarkan selama 7-10 hari fermentasi. Kita biarkan dan fermentasi selama 7-10 hari. Dan jika sudah fermentasinya selesai, kita bisa membuka tutupnya juga kawan. Dan kita untuk pemakaiannya, kita masukkan ke dalam takaran, jadi 100 ml ke dalam 1 liter air. Kita masukkan sebuah cairan tersebut ke dalam alat penakaran
Saya menggunakan alat dari alat penyemprot. Penakaran cairannya saya menggunakan 100 ml. Nah, seperti ini ya, ini adalah 100 ml yang sudah saya takar dan bisa dimasukkan ke dalam 1 liter air. Kita masukkan cairan tersebut ke dalam air 1 liter dan ini berfungsi untuk bisa dijadikan sebuah penyemaian benih ataupun untuk penumbuh akar batang stek seperti itu. Ataupun untuk tanaman bunga itu sangat sekali kawan untuk keluar akarnya. Jadi untuk penyimpannya pun juga bisa untuk menumbuhkan akar dari batang stek tersebut. Karena stek dari tanaman bunga itu kalau didiamkan, direndam bisa tumbuh akarnya juga kawan. Dan bisa seperti ini hasilnya. Untuk percobaan saya memang sangat betul sekali. Untuk tanaman stekan bunga itu kalau disimpan batangnya saja bisa tumbuh akarnya, tetapi dengan bunga-bunga tertentu ya kawan. Untuk batang tanaman bunga yang direndam batangnya bisa keluar akar seperti itu. Nah, jika sudah keluar akar, kita rendam selama 2 jam dari batang stek tersebut, kemudian kita bisa menanamnya di atas pot seperti itu kawan. Itu untuk batangan stek yang sudah jadi. Jadi walaupun direndam itu bisa tumbuh akarnya dari batangnya. Itu untuk tanaman bunga yang dari batangnya itu bisa keluar akar berkat dari rendaman sebuah pupuk organik perangsang akar tersebut. Dan pupuk organik perangsang akar ini bisa juga untuk penyemaian ataupun penumbuh akar sebuah biji. Jadi biji tersebut bisa keluar akarnya dengan menggunakan rendaman air ini kawan. Hanya menggunakan dari bonggol pisang beserta dengan air kelapa tersebut. Pupuk organik cair perangsang bunga dan buah. Di video kali ini saya mau membuat pupuk organik cair perangsang bunga dan buah dan bisa merangsang tanaman buah apa saja, khususnya tanaman cabai itu sendiri. Di video kali ini saya akan membuatnya. Pupuk organik murah manjur untuk cabai berbuah lebat, rupanya cukup campurkan ini saja, bisa buat sendiri di rumah. Oke. Pada dasarnya tak perlu mahal, berikut tips pupuk organik murah manjur untuk hasil cabai berbuah lebat. Kandungan pupuk organik yang pertama harus diperhatikan adalah memiliki zat fosfor yang tinggi sehingga mampu menghasilkan cabai yang berbuah lebat. Kita bisa menggunakan bahan organik ya guys untuk berbuah cabai tersebut. Bahan yang perlu Anda siapkan hanya 3 bahan, yakni air cucian beras sebanyak 2 liter. Kemudian kulit bawang apa saja sebanyak 1 kantong kecil yang sudah difermentasi selama 24 jam bersama air cucian beras 1 liter dan sedikit micin di wadah tertutup. Oke, langsung saja kita ke tahap pembuatannya. Di sini saya sudah menyiapkan bahan-bahannya, ada air cucian beras setara 2 liter, kemudian ada micin, kemudian ada botol. Kalau tidak ada kulit bawang, jadi kita bisa menggunakan 2 bahan ini saja kawan. Termasuk dari air cucian beras dan micin juga itu sudah cukup sekali seperti itu, karena air cucian beras ini mengandung fosfor juga. Ini bahan utamanya yaitu adalah air cucian beras dan juga micin secara 2 liter ya air cucian berasnya. Berikut cara membuat pupuk organik murah untuk cabai. Yang pertama yaitu larutkan 2 liter air cucian beras. Bagian pertama di wadah seperti ember ataupun baskom. Kita larutkan terlebih dahulu ya guys. Kita ambil sebuah larutan dari air cucian beras tersebut dan sudah dilarutkan ke dalam baskom. Air cucian beras bagus untuk pertumbuhan bunga dan buah, pasalnya mengandung fosfor. Yang kedua, masukkan micin sebanyak setengah sendok makan, lalu aduk hingga merata. Nah, tambahkan juga micin ya kawan, setara setengah sendok makan ke air cucian beras tersebut. Kita ambil micin tersebut.
bisa menggunakan merek Sasa ataupun Ajinomoto, karena semuanya sama saja mengandung MSG ya, ataupun monosodium glutamat seperti itu, yang baik sekali untuk mendukung pertumbuhan buah serta bunga dari cabai tersebut. Kita masukkan ke dalam sendok makan setara setengah sendok makan dari micin ini. Kemudian kita tuangkan ke dalam air cucian beras setara 2 liter tersebut. Dan kemudian kita aduk-aduk sampai benar-benar merata dari kedua bahan ini. Jadi kalau tidak ada kulit bawang, kita bisa menggunakan 2 bahan saja ya kawan. Tetapi kalau ada bisa juga menggunakan, tetapi harus difermentasi terlebih dahulu dari kulit bawang tersebut beserta dengan air cucian beras beserta dengan micin setara 1 hari 1 malam ya, kalau ada dari kulit bawangnya. Kemudian yang ketiga yaitu masukkan air rendaman kulit bawang yang sudah difermentasi selama 1 gelas, lalu aduk kembali hingga larut. Kulit bawang banyak mengandung zat giberelin atau auksin, kemudian fosfor serta zat besi, serta baik untuk pertumbuhan bunga, buah, hingga akar. Itu manfaat dari kulit bawang tersebut ya kawan. Nah, kemudian kita bisa memasukkan sebuah larutan air cucian beras yang sudah kita buat tadi ke dalam botol yang berisi 1,5 ml, hanya diisi 1 liter saja dari botolnya. Bisa menggunakan corong untuk memasukkan cairan tersebut agar lebih mudah, agar tidak tumpah-tumpah seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan air cucian beras setara 2 liter untuk kita jadikan sebuah pupuk perangsang bunga dan buah dari cabai rawit itu sendiri, karena air cucian beras ini sangat banyak sekali manfaatnya untuk tanaman buah dan juga sayuran. Apalagi ditambah dengan micin, juga bisa membuat air cucian beras ini tambah bagus, kaya nutrisi serta vitaminnya untuk tanaman tersebut. Nah, jika sudah masuk, kita tutup dengan tutup botolnya, dan cairan air cucian beras ini sudah siap kita diamkan terlebih dahulu ya, selama semalaman. Jika sudah, kita masukkan ke dalam botol agar hasil fermentasinya sempurna, agar lebih melarut lagi air cucian beras beserta dengan micinnya seperti itu. Dan untuk yang 1 liternya lagi kita masukkan ke dalam botol tersebut untuk kita fermentasi juga. Sama seperti tadi, kita langsung masukkan cairan air cucian beras tersebut ke dalam botol menggunakan corong. Dan fermentasinya pun juga sama ya, 1 malam untuk mencampurkan dari micin beserta dengan air cucian beras tersebut agar lebih optimal lagi kalau disimpan kawan. Berbeda langsung sebetulnya bisa diberikan langsung air cucian beras ini, tapi lebih baik bisa disimpan terlebih dahulu kawan, agar lebih bagus dari fermentasinya, agar lebih merata lagi dan sudah siap kita aplikasikan seperti itu. Nah, yang keempat yaitu setelah larut semuanya, cukup siramkan pada tanaman cabai Anda sebanyak 1 gelas per batang setiap 1 minggu 1 kali. Nah, ini jika sudah larut ya, jadi bisa mengaplikasikannya 1 gelas per batang 1 kali. Jika sudah difermentasikan, sudah disimpan terlebih dahulu, kita bisa memasukkan ke dalam gelas sebagai pengaplikasiannya untuk 1 per batang ya. Jadi 1 batang 1 gelas, bisa disiramkan langsung di dekat bagian akar dari tanaman cabai tersebut. Siramkan dengan dikelilingi air cucian beras sampai habis ya. Yang kelima yaitu cara lain bisa diaplikasikan dengan cara disemprot. Untuk intervalnya sama, yakni 1 semprot pada daun ya. Kita bisa mengaplikasikannya yaitu 250 ml per tanaman dicampur dengan air 1 liter. Ataupun untuk disemprot kalau masih pekat juga bisa ditambahkan dengan air 1 liter lagi agar bau pekatnya dari air cucian beras tersebut bisa encer lebih lagi. Jadi disesuaikan sebagai kebutuhan saja ya kawan.
saya menggunakan takaran 250 ml per tanaman dicampur dengan 1 liter air. Dan ini sudah bisa kita siapkan disemprotkan ke bagian daun seluruhnya di tanaman cabai tersebut. Sebelum diaplikasikan, kita bisa mengaduknya agar lebih merata lagi. Kemudian kita siapkan sebuah botol penyemprot, bisa menggunakan tangki ataupun botol penyemprot ya. Kemudian kita masukkan dari cairan tersebut untuk kita semprotkan. Masukkan terlebih dahulu ke dalam botol penyemprot ataupun tangki. Jadi disesuaikan dengan kebutuhannya saja ya kawan. Kalau banyak mungkin juga bahannya juga sangat banyak sekali seperti itu. Nah, jika sudah, kita tutup dengan penyemprotnya dan sudah kita siapkan untuk disemprotkan pada daun-daun cabai tersebut seluruhnya sampai menyeluruh penyemprotnya agar subur, agar ternutrisi dari tanaman cabai ini. Dari atas sampai bawah, dari daun sampai akar juga. Pastikan penggunaan pupuk organik harus rutin guna memperoleh hasil yang diinginkan. Semoga bermanfaat. Benih cabai rawit unggul tahan penyakit. Halo guys, di video kali ini saya akan menengok sebuah benih dari cabai rawit unggul tahan penyakit yang saya tanam kali ini. Lumayan sudah agak besar. Penasaran? Namun sebelum melanjutkan, teman untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Nah, bagaimanakah sih cara membuat sebuah benih cabai rawit unggul tahan penyakit tersebut? Jadi banyak sekali ya guys caranya, walaupun kita tidak tahu jenis dan juga sebuah dari tanaman benih cabai rawit tersebut, kita juga dengan cara yang efektif ataupun secara alami adalah menggunakan dari benih ataupun biji yang dari buahnya yang sudah matang. Kemudian kita bisa semai, kemudian kita bisa dibuat benihnya untuk benih cabai rawit unggul tahan penyakit tersebut guys. Yuk kita tengok bersama saya dari benih cabai rawit yang saya punya kali ini. Dan alhamdulillah, walaupun ditanam di pot tanam seperti ini, dari pot bambu juga tumbuhnya sangat bagus-bagus sekali guys. Dan sudah menginjak untuk siap dipindahkan dan juga siap untuk berbuah dari benih cabai rawit ini. Nah, mengapa dari benih cabai rawit yang kita buat tahan dari hama penyakit? Karena kita buat dari benih ataupun buahnya yang sudah betul-betul matang secara alami, dan kita ambil sebuah bijinya, kemudian kita bikin sebuah benih dari cabai rawit tersebut guys. Jadi itu kelebihan dari benih cabai rawit yang kita buat di rumah dari buahnya yang sudah matang tersebut. Bukannya saya sok tahu, jadi saya sudah membuktikannya bahwa benih yang kita buat di rumah itu cenderung lebih kuat dibanding kita membeli benih dari bukan yang kita buat guys. Dan alhamdulillah hasilnya seperti ini. Dari benih cabai rawit tersebut sudah siap berbuah dan sudah siap kita pindahkan ke lahan dari potnya, ataupun kita bisa tanam langsung di atas potnya juga bisa guys. Seperti itu dari kesimpulan benih cabai rawit unggul tahan penyakit ini. Jadi sembari kita ngevlog ya guys, saya sedang mengecek benih-benih cabai rawit yang sudah besar seperti ini, dan kita bersihkan dari rumput liar dari pot-potnya, ataupun kita bisa ditanam langsung di media tanam ataupun lahan guys. Dan alhamdulillah dari benih cabai rawit ini sudah siap saya tanam kembali di media ataupun di lahan, dan sebagian juga saya bisa tanam di pot tanam seperti ini. Kemudian saya cek satu persatu dari benih cabai rawit tersebut, dan alhamdulillah sudah sehat-sehat dan sudah besar-besar. Saya bersihkan terlebih dahulu dari rumput-rumput liar yang tumbuh bersama di potnya, dan alhamdulillah sudah siap untuk ditanam guys.
Jadi seperti ini cara saya membuat sebuah benih cabai rawit unggul tanpa penyakit ala saya yang bisa dibuat di rumah sehari-hari dari biji dari buahnya yang sudah betul-betul matang alami guys. Jadi intinya bisa ditanam di lahan seperti ini dan kita bisa pemeliharaan perawatan agar tumbuhnya bisa lebat dari bunga dan buahnya. Nantinya jika sudah berbuah kita bisa dipetik buahnya ya guys, untuk hasilnya bisa dijual ataupun untuk keperluan kita kebutuhan sehari-hari dari cabai rawit tersebut. Jadi jika sudah tumbuh seperti tadi kita bisa memindahkannya ke lahan seperti ini. Jadi sesuai dengan jarak tanamnya, karena jarak tanam juga sangat ideal, sangat penting sekali agar nanti tumbuhnya untuk bertumbuh dan juga berkembangnya tidak saling berebut dari lahan beserta dengan fotosintesis dari benihnya guys. Dan nantinya pun juga tidak luput dari pemeliharaan beserta dengan kita untuk memberikan pupuk ya guys, agar tumbuh hasilnya maksimal dari tanaman cabai ataupun cabai rawit tersebut. Nah mungkin seperti itu saja di pembahasan video kali ini. Di pertemuan kali ini saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih sudah menonton video ini. Like, share, dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya guys.